Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 28 Oktober 2025. Saya ingin menjelaskan bungkai yang telah dipelajari hari ini. Yang pertama kita belajar shieki ya. Nah, shieki artinya itu menyuruh atau membuat atau membiarkan atau mengizinkan juga bisa. Nah, shieki yang pertama itu pelakunya pakai partikel wa, terus targetnya itu menggunakan partikel ni. Terus kata benda, objek, kata kerja shieki. Nah, kalau misalkan ada kata bendanya, maka targetnya itu menggunakan partikel ni ya. Kalau misalkan nggak ada bendanya, maka si orangnya ini yang pakai objek, yang dijadikan objek. Contoh di sini ada Hahawa kodomoni yasai o tabe sasemasta. Artinya ibu telah menyuruh makan sayur kepada anak. Nah, di sini ada objeknya yaitu sayur ya. Pada itu si targetnya ini menggunakan partikel ni. Terus yang kedua yang enggak ada kata bendanya ya, nggak ada objeknya. Sensei wa watashi o happyo sasemasta. Artinya guru telah menyuruh saya presentasi. Nah, karena nggak ada kata bendanya, maka si targetnya ini yang menjadi objeknya. Terus ada pengecualian yang shieki ya. Contohnya di sini misemas. Nasenya ini bukan perubahan shiekinya, tapi emang kotobanya ya, kotoba tunggalnya. Maka dari itu untuk perubahannya ditambahkan sa. Jadi se-nya ini diubah menjadi sa, lalu tambahkan se. Jadi misasemas. Artinya menyuruh lihat atau menyuruh melihat. Terus yang kedua sama ada kisemas, artinya itu memakai ya. Untuk se-nya ini diubah menjadi sa, lalu tambahkan semas. Artinya menyuruh pakai. Nah, itu yang dua ini termasuk pengecualian shieki. Terus diubah menjadi bentuk te. Ada shieki te kudasai atau shieki te itadakemasen ka atau shieki te itadakemasu ka. Nah, untuk yang kudasai artinya tolong izinkan atau tolong biarkan. Untuk yang shieki te itadakemasen ka artinya itu dapatkah atau bisakah mengizinkan. Contohnya di sini ada sasing o tora sete kudasai. Artinya tolong izinkan saya mengambil foto. Ini yang contoh yang kudasai ya. Terus yang kedua denwa o kake sasete itadakemasen ka. Artinya dapatkah atau bisakah mengizinkan saya menelpon. Nah, itu untuk yang shieki ya. Terus kemudian kita belajar yang kedua shieki ukemi. Artinya disuruh atau dibuat, dibiarkan atau diizinkan. Nah, kalau shieki ukemi itu kan bentuk di ya. Maka dari itu si targetnya yang menjadi wa dan pelakunya yang menjadi ni. Ni-nya ini artinya itu oleh ya. Terus kata benda o, kata kerja shieki ukemi. Contoh di sini ada watashi wa sensei ni sukudai o yarasaremasta.
artinya saya telah disuruh mengerjakan PR oleh guru. Nah, oleh ininya ini artinya oleh ya. Terus ada note ya. Untuk kata kerja yang grup 1, contoh di sini ada yarimas. Jadi yara semas diubah ke vokal A, terus tambah saremas. Nah, ini untuk versi yang singkatnya ya. Kalau untuk versi yang aslinya itu jadi yara se raremas. Jadi ini untuk bentuk yang singkatnya aja. Untuk bentuk aslinya yara se raremas disingkat menjadi yara saremas. Oke, itu aja untuk Shieki Ukemi. Kemudian lanjut ke tara ya. Untuk tara artinya kalau, bisa juga karena, setelah, atau ketika. Untuk kata kerja itu pakai bentuk ta ya. Kemudian tambahkan ra. Kata sifat i-nya hilang diganti menjadi katara. Untuk kata sifatnya menjadi datara. Kata benda sama kata sifatnya, jadi datara. Nah, untuk contohnya saya ambil satu aja ya yang dibahas biar nggak lama videonya. Contohnya yang pertama ada dekake tara denkyo keste kudasai. Artinya kalau keluar rumah tolong mematikan lampu. Kemudian nara. Nah, untuk nara artinya kalau sih. Untuk kata kerja pakainya bentuk futsu, ada runai, ta, sama tai. Kemudian tambahkan nara. Untuk kata sifat i-nya nggak hilang ya. Lalu tambahkan aja langsung nara. Untuk kata sifat na-nya hilang diganti dengan nara. Sama kata benda juga sama seperti na, pakai nara. Nah, untuk contoh di sini bahas satu aja ya. Contohnya iku nara kuruma hogai desu. Artinya kalau pergi sih sebaiknya memakai mobil. Terus kemudian ada ba, artinya kalau, sama seperti nara atau tara ya. Artinya kalau. Untuk kata kerja yang kelompok 1 ya. Kelompok 1 vokal i-nya diubah ke e lalu tambahkan ba. Untuk kelompok 2 tambahkan nereba. Terus untuk kelompok 3 simas menjadi sureba, kimas menjadi kureba. Untuk kata sifat i-nya diganti kereba. Sama kata sifat na-nya diganti naraba. Nabanya ini sunnah ya, bisa dipakai, bisa juga enggak. Atau bisa juga pakai deareba. Untuk kata benda sama kata sifat na, pakai naraba atau deareba. Contoh kalimatnya di sini saya bahas satu lagi aja. Yang pertama tabereba, genki ni narimas. Kalau makan menjadi sehat. Terus kita belajar tentang bahodo. Ba nani hodo. Artinya itu semakin, nani semakin. Nah, untuk yang hodonya ini bisa pakai yang positif pakai jiso, yang negatif pakai nai. Terus bisa pakai kata sifat i, kata sifat na, atau kata benda. Nah, untuk kata bendanya pakai nai sama kayak kata sifat na. Contoh di sini ada mireba, miru hodo, suki des. Semakin dilihat, semakin suka.
Kemudian kita belajar hodo. Nah, hodo ini artinya bisa kira-kira, seperti, atau se. Contoh di sini ada karewa, kare hodo shinsetsu na hito wa imasen. Artinya tidak ada orang sebaik dia. Nah, ini artinya se ya. Ini makna kajian. Untuk makna yang sebenarnya itu tidak ada orang baik seperti dia, atau sama aja. Tidak ada orang sebaik dia, atau tidak ada orang baik seperti dia. Terus kita belajar gurai atau kurai ya. Nah, untuk kurai sama gurai ini sama seperti koro atau goro. Artinya itu kira-kira, seperti, atau se. Nah, bedanya kalau koro atau goro itu hanya untuk waktu, sedangkan untuk gurai atau kurai itu untuknya bebas, bisa untuk waktu, bisa juga untuk yang lain. Contoh di sini ada ichijikang kurai machimashita. Artinya telah menunggu sekitar atau kira-kira 1 jam. Ini nggak ada teng-teng. Nah, untuk yang gurai sama kurai, kalau kurai itu ada partikel no-nya ya. Kalau gurai itu langsung gurai aja, nggak ada no-nya, sama seperti koro atau goro. Terus yang contoh yang koro ya. Contoh di sini koko no koro restoran de hataraite imashita. Artinya sekitar atau ketika SMA bekerja di restoran. Nah, koro ini bisa juga sama seperti toki ya. Artinya itu ketika, atau sama seperti gurai. Artinya kira-kira atau seperti. Terus kita belajar baai. Nah, baai ini artinya jika atau kalau. Untuk kata kerjanya pakai futsu. Kata sifat i-nya ada, kata sifat na-nya ada. Nah, untuk kata benda pakainya no ya. Untuk contoh saya ambil satu yang pertama. Okureru baai wa renraku shite kudasai. Jika terlambat tolong hubungi. Nah, ini ada contoh yang lain, tapi bahas satu aja. Oke, terus kita belajar tentang to. Nah, untuk to ini artinya kalau atau ketika. Nah, kalaunya itu kalau yang pasti ya. Untuk kata kerja, bentuk futsu, kata sifat i-nya ada, kata sifat na-nya juga ada. Kata benda pakainya langsung to. Contoh kalimatnya di sini ada migi, pakai esi. Migi ikuto byoin ga arimasu. Artinya kalau pergi ke kanan ada rumah sakit. Terus kita belajar nagara. Untuk nagara itu artinya sambil ya. Untuk caranya pakai mas dihilangkan. Contoh kalimatnya itu terebio minagara gohang o tabemasu. Artinya makan nasi sambil menonton TV. Terus ada yasui, nani yasui, artinya mudah untuk. Nah, sama seperti nagara, ini bentuk mas dihilangkan.
Contohnya di sini ada konoborpen wa kaki yasui desu. Artinya pulpen ini mudah untuk menulis. Terus ada nani-nani nikui. Nah, ini kebalikannya yasui ya. Artinya sulit atau susah untuk. Sama bentuknya masih yang dihilangkan. Contohnya ada konoborpen wa kaki nikui. Artinya pulpen ini susah atau sulit untuk menulis. Terus kita belajar tentang sugimas ya. Untuk sugimas artinya terlalu banyak atau berlebihan ya. Nah, untuk kata kerja bentuk mas dicoret atau dihilangkan. Kata sifat i-nya hilang. Kata sifat na-nya juga hilang. Contoh yang pertama ada tabe sugimasta. Artinya telah makan terlalu banyak atau telah terlalu banyak makan. Terus untuk yang kata sifat contohnya konoheya atsu sugiru. Artinya ruangan ini terlalu panas. Nah, untuk yang sugimasnya ini termasuk kata kerja kelompok 2 ya. Contoh di sini sugiru atau sugite atau suginai atau sugi apalah. Termasuk kelompok 2. Terus ada nani-nani panasi. Artinya membiarkan terus-menerus. Nah, bungkai ini sama kayak sonomama. Yang artinya dalam keadaan. Sonomama. Contohnya di sini ada denkyo suke panasi ni shite kudasai. Artinya tolong biarkan menyalakan lampu terus-menerus. Nah, kalau misalkan yang sonomama itu nggak ada terus-menerusnya ya. Artinya membiarkannya aja, membiarkan dalam keadaan. Terus yang terakhir kita bahas sodes. Nah, sodes ini artinya ada yang kelihatannya, ada juga yang katanya. Kelihatannya atau sepertinya atau kayaknya sama aja ya. Untuk kata kerja pakainya bentuk mas dihilangkan, kata sifat i-nya hilang, kata sifat na-nya hilang, sama kata benda langsung sodes. Nah, untuk yang kata sifat yang i itu menjadi yoi, menjadi yosa sodes. Nah, untuk bentuk nai juga sama, i-nya menjadi sa, jadi nai-nya menjadi nasa, jadi nasa sodes. Contohnya di sini ada karewa genki so desu ne. Artinya dia kelihatannya atau sepertinya senang. Terus di sini ada kata sifat i atau kata sifat na yang artinya itu yang. Sona. Kalau na itu artinya yang ya. Kalau soni artinya itu dengan. Nah, bedanya kalau yang bertemunya itu kata benda, kalau dengan bertemunya itu dengan kata kerja. Contohnya di sini ada karewa tanoshi so ni benkyo shite imasu. Artinya dia sedang belajar dengan senang. Karena di sini itu kata kerja ya. Makanya pakai soni. Terus artinya itu dengan. Nah, kalau misalkan kata benda di sininya, maka pakainya sona dan artinya itu yang. Terus yang terakhir
sodes artinya katanya. Nah, bedanya yang katanya sama kelihatannya itu dari bentuknya ya. Kalau yang kelihatannya pakai emas dihilangkan. Kalau yang katanya pakainya itu futsu. Terus kata sifat i-nya ada, kata sifat na-nya juga ada. Contoh kalimatnya di sini ada Yamada sang wa mo kaeta so desu. Artinya saudara Yamada katanya sudah pulang. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.